Pernah kepikiran gak sih, apakah AI bakal ngambil alih kerjaan gue? Pertanyaan ini kayaknya lagi ada di mana-mana ya, dari obrolan di kantor sampai di meja makan. Ada rasa cemas gitu soal masa depan pekerjaan kita. Tapi, gimana kalau selama ini pertanyaan kita itu salah? Yuk kita bedah bareng-bareng dan coba jelaskan apa yang sebenarnya lagi terjadi. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Ada satu kutipan dari ekonom Richard Baldwin yang menurut saya ngerangkum semuanya. AI nggak akan ngambil pekerjaan kamu, tapi orang yang pakai AI lah yang bakal ngambil pekerjaan kamu. Nah, kalimat ini mengubah cara kita memandang semuanya kan? Fokusnya jadi bukan lagi soal mesin ngambil alih, tapi soal gimana kita sebagai manusia beradaptasi dengan alat baru yang super canggih ini. Tentu aja, kutipan tadi kedengarannya keren. Tapi artinya apa sih secara praktis buat kerjaan kita sehari-hari? Nah, untuk ngerti itu, kita harus lihat dulu di mana letak ancaman yang sebenarnya. Jadi, kalau AI bukan musuhnya, terus siapa dong? Mari kita luruskan dulu. Kemana seharusnya perhatian kita tertuju sekarang? Dan ini dia poin kuncinya. Ancaman yang sesungguhnya itu bukan algoritma atau robot canggih. Ancamannya itu ya, orang di meja sebelah, kompetitor bisnis Anda, atau profesional lain di bidang Anda yang belajarnya lebih cepat. Mereka inilah yang lagi sibuk belajar cara pakai AI biar bisa kerja lebih pintar dan lebih efektif. Jadi, ini bukan lagi soal manusia lawan mesin. Ini adalah manusia lawan manusia yang di-upgrade pakai AI. Coba deh bayangin kayak gini. Pertarungannya itu bukan antara kamu lawan kalkulator, tapi antara kamu lawan orang lain yang pakai kalkulator buat nyelesain soal matematika jauh lebih cepat. Nah, AI ini adalah kalkulator super versi baru untuk otak kita. Oke, jadi kalau AI itu cuma alat, gimana dong cara kita mengubah cara pandang kita? Dari yang tadinya ngelihat AI sebagai pengganti, jadi ngelihatnya sebagai rekan kerja. Yuk kita lihat gimana ini bisa mengubah cara kita kerja. Cerita lama yang bikin kita takut kan selalu soal penggantian pekerjaan dan otomatisasi total. Tapi realitas barunya jauh lebih seru loh. Ini bukan soal penggantian, tapi soal transformasi peran kita. Bukan soal otomatisasi tugas, tapi soal peningkatan kemampuan kita sebagai manusia. Terus, partneran sama AI itu kayak gimana sih prakteknya? Coba bayangin, seorang desainer grafis yang pakai AI buat bikin puluhan konsep logo dalam hitungan menit. Atau seorang analis keuangan yang minta AI buat ngebedah laporan pasar dalam sekejap. Sesuatu yang biasanya butuh waktu berhari-hari. AI najiin data dan pilihan, yang akhirnya ngebantu kita bikin keputusan yang lebih cerdas dan lebih strategis. Cara paling gampang buat ngelihatnya tuh gini, serahin aja kerjaan apanya ke AI. Nyusun laporan, ngolah data, nulis draft awal. Nah, ini bakal ngebebasin energi dan pikiran kita buat fokus ke tugas yang emang cuma bisa dilakuin manusia. Nanya kenapa ini penting, dan ngerancang strategi gimana kita bakal bertindak. Nah, ini membawa kita ke ide yang lebih besar lagi nih, yaitu soal keseimbangan. Gimana caranya kita memastikan kerjasama antara manusia dan mesin ini berjalan harmonis dan produktif. Inti dari keseimbangan ini sebenarnya sederhana. Kecerdasan buatan itu ada buat memperkuat kecerdasan kita, bukan buat gantiin. Tujuannya itu buat bikin kita jadi lebih pintar, lebih efisien, dan lebih hebat, bukan buat bikin kita jadi usang. Dan kalau tujuannya untuk memperkuat, berarti tantangan terbesarnya bukan di teknologinya, tapi di kita. Teknologi itu kan netral. Mau hasilnya bagus atau jelek, itu sepenuhnya tergantung gimana kita milih buat menggunakannya. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi, apa dong keunggulan abadi kita? Ada kualitas-kualitas manusiawi yang nggak bisa ditulis dalam barisan kode. AI bisa ngolah data, tapi nggak bisa berempati sama pelanggan. AI bisa bikin ribuan gambar, tapi nggak punya visi kreatif yang original. AI bisa ngitung probabilitas, tapi nggak punya pemikiran kritis. Nah, skill-skill inilah yang nilainya bakal makin meroket. Oke, setelah kita berhasil memetakan ulang masalahnya, terus langkah selanjutnya apa? Mari kita simpulkan semuanya jadi sebuah rencana untuk ke depan. Ujung-ujungnya kesimpulannya cuma ini, tantangan sebenarnya itu bukan AI. Tantangan sebenarnya adalah kemampuan kita buat beradaptasi. Disitulah letak semua risikonya. Tapi, di situ juga semua peluangnya. Peluang itu ada di tangan kita. Jalan ke depannya kira-kira kayak gini. Pertama, mulailah dengan belajar. Pahami dulu apa aja sih yang bisa AI lakukan. Terus, jangan takut buat bereksperimen. Coba aja terapin di kerjaan Anda, bahkan untuk hal-hal kecil.
Nah, dari situ Anda bisa mulai beradaptasi, yaitu dengan ngubah cara kerja Anda buat memaksimalkan alat baru ini. Jadi yuk kita lupain pertanyaan lama yang dasarnya cuma rasa takut itu. Sekali dan untuk selamanya. Pertanyaan itu udah nggak relevan lagi. Nah, ini dia pertanyaan yang sebenarnya harus kita tanyakan. Sebuah pertanyaan yang memberdayakan, yang menempatkan kita kembali di kursi pengemudi. Karena jawabannya bukan ada di kode atau algoritma. Jawabannya ada di diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menggunakan AI untuk menciptakan masa depan pekerjaan yang Anda inginkan?